Taib. Kalau ada yang protes, Ustadz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Kita bilang ini pembagian tidak perlu dalil. Ini hanya metode pembelajaran. Hanya metode pembelajaran. Anda nggak usah bagi juga nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan salah. Saya tanya sama antum, apakah Nabi SAW meyakini hanya Allah pencipta? Apakah Muhammad SAW dan para sahabatnya meyakini Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki? Lah, keyakinan Nabi itu kita hanya namakan dengan tauhid apa? Rububiyah. Anda enggak namakan enggak apa-apa. Paham? Apakah Nabi dan para sahabatnya pernah menyembah selain Allah? Enggak, mereka menyembah cuma siapa? Allah. Nah, sikap Nabi dan para sahabatnya yang menyembah hanya kepada Allah kita namakan dengan tauhid apa? Uluhiyah, ya. Paham? Sama. Apakah Nabi meyakini ada yang Maha mengetahui selain Allah? Jawabannya tidak ada. Nah, keyakinan Nabi bahwasanya yang mengetahui hanya Allah itu kita namakan dengan tauhid apa? Al-asma wa sifat. Ini hanya metode pembelajaran. Ya, hanya metode pembelajaran. Kalau kita tidak membagi juga enggak ada masalah, yang penting kamu jangan salah. Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan, kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian dibutuhkan karena ada yang menyimpang. Karena ada yang menyimpang. Dia benar dalam satu sisi, dia salah dalam sisi yang lain. Buktinya, betapa banyak orang menyangka dia bertauhid, padahal dia menyembah kepada selain Allah. Sementara dia meyakini yang menciptakan hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tapi waktu menyembelih, dia menyembelih kepada jin. Maka kita harus jelaskan, kamu ini benar dalam yang ini, salah dalam yang ini. Nah, yang ini namanya, yang benar itu namanya tauhid rububiyah, yang salah namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi pembagian ini muncul kalau sebenarnya tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Paham? Saya ulangi. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Tetapi karena ada penyimpangan, kesalahpahaman dalam penerapan tauhid, maka perlu kita bagi sehingga kita bisa menjelaskan mana titik yang benar dan mana poin yang salah. Paham sampai di sini? Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21 kalau tidak salah. Wahai manusia sekalian, ya, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang telah menghamparkan bumi bagi kalian, yang telah meninggikan langit bagi kalian, yang telah menurunkan hujan bagi kalian, yang menumbuh-numbuhkan tumbuhan hanya bagi kalian hanyalah Allah. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian berdoa, beribadah kepadanya, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu semua yang menciptakan hanyalah Allah. Ini ayat Al-Baqarah 21. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang keliru. Faham? Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang salah. Contoh dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 21. Ini contoh. Sehingga tatkala itu di zaman Nabi ada pembagian tauhid menjadi secara konten. Nabi tidak pernah mengatakan, tapi secara konten Allah sudah membagi rububiyah dan apa uluhiyah. Secara konten ya. Kenapa Allah ingatkan kepada orang musyrikin yang mereka bertauhid dalam rububiyah, namun mereka salah dalam peribadatan, mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Jadi pembagian ini sebenarnya tidak perlu kalau tidak ada penyimpangan. Tatkala timbul penyimpangan, orang-orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak uluhullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak kalamullah, kata mereka Allah tidak berbicara dengan harfin wa saut, Al-Qur'an ini hanyalah makhluk, maka butuh penjelasan. Butuh penjelasan kita bagi ini bahwasanya agar kita tepat dalam setiap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat sebagaimana dalam tauhid rububiyah tidak ada salah, dalam tauhid uluhiyah tidak ada salah, dalam tauhid asma wa sifat juga tidak boleh salah. Jadi intinya pembagian ini perlu karena ada apa? Penyimpangan. Fahimtum? Ini hanya apa? Metode pembelajaran. Sebagaimana
hukum dibagi menjadi 5. Bagi menjadi 5. Sebagaimana kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ini cuma metode pembelajaran. Kalau kita dalam bahasa Arab kita namanya isim, fi'il, harfun. Ada namanya isim, ada namanya kata kerja, kata benda, kata kerja, huruf. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi seperti ini. Contoh masalah fikih, Nabi tidak pernah bagi hukum fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Siapa yang bagi? Orang belakangan. Kenapa dibagi? Supaya tidak ada kerancuan. Jangan disangka setiap perintah Nabi semuanya wajib. Jangan disangka setiap larangan Nabi semuanya haram. Maka perlulah pembagian para ulama menjelaskan. Tidak semua yang diperintah oleh Nabi wajib otomatis. Ada wajib, ada sunnah. Bahkan ada yang mubah. Al-amr ba'dal hadhar. Perintah setelah larangan bisa jadi mubah. Tidak semua perintah otomatis jadi wajib. Nah untuk itu adakan pembagian. Dibagilah namanya wajib, mandub atau sunnah. Kemudian mubah. Ya, kemudian setelah itu pembagian lagi yang namanya makruh, yang namanya apa? Haram. Apakah Nabi pernah bagi-bagi seperti itu? Tidak pernah. Bolehkah pembagian tersebut? Boleh atau tidak? Boleh. Untuk apa? Metode pembelajaran. Paham? Metode pembelajaran.